Semangat pagi, salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Ada rasa sukacita dan kebahagiaan diperjumpakan lagi dalam persekutuan doa dan renungan pagi saat ini. Melalui Rehat edisi Rabu 17 November 2021. Mari saudara-saudara kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan kehidupan kita, untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, suluh kita, pedoman kita dalam mengarungi hidup anugerahnya. Mari kita mohon kekuatan dan hikmat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan diperjumpakan pagi ini. Dan kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Lalu kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dan bersabdalah. Karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Daniel pasal 8. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan keduanya tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia tampak pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu. Lalu ia menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari binatang-binatang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya.
Suatu kebaktian diadakan secara fisik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema keunggulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang, kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain, ayat 4. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut, ayat 6-7. Spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain, dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain, daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Gunakanlah keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan bersama dengan kami dalam saat teduh. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan mewujudkan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Iya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menuntun kami menjalani kehidupan hari ini. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu karuniakan kesehatan, hikmat kebijaksanaan kepada kami semua Tuhan, di dalam menjalani dan memaknai hidup ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami. Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan pun juga yang akan memberkati dan menopang mereka dalam kehidupan ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan akan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan kiranya yang akan memberkati dan menopang sehingga mereka pun dalam keadaan baik
dan mampu menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dalam kesibukan dan aktivitas mereka hari ini. Biarlah mereka semua dalam keadaan baik dan sehat, dan boleh menjalani dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan ini. Dan dari dalamnya Tuhan, mereka senantiasa memetik berkat-berkat Tuhan, dinikmati dalam kehidupan ini, dan tetap menjadi saluran berkat. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati akan majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, sehingga mereka pun boleh melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa muda, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Anggota jemaat-Mu yang berada di lokasi kerja Tuhan berkati, sehingga mereka pun juga boleh menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa buat yang menikmati masa cuti bersama dengan keluarga, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang diderita. Kami berdoa Tuhan buat yang lalai ingatkan. Kami berdoa buat yang bersuka cita, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, kuatkan, kokohkan mereka dalam menghadapi duka cita. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram, dan biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa pulihkan kami secara sempurna seperti sedia kala dari pandemi COVID-19. Dan Tuhan tetap berkarya dalam pemberian vaksin sehingga berjalan dengan baik. Berkati tim medis dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Kami tahu bersama-Mu kami akan aman dan tentram menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Ini doa, harapan dan sukacita kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.